بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Pada yang kami hormati asatizah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa bermuajahah di sini, bertatap muka dalam suasana yang syahdu, hujan, gerimis, ya, dingin, ngantuk, enggak ya? Semua itu adalah anugerah dan nikmat yang sangat luar biasa. Yang kenikmatan ini, kalaulah raja-raja mengetahuinya, maka akan merebutnya dengan pedang-pedangnya. Kenikmatan yang la ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa diketahui kecuali orang yang merasakannya. Kan orang mikir ini orang dingin-dingin ngumpul-ngumpul di sini ono apa? Ngapain? Enakan di rumah ya. Mangan, minum anget, rebahan sama istri, mesen mie tek-tek enak. Mie tek-tek sabili. Saya lihat di pertemanan Facebook ada mie tek-tek sabili. Ternyata requestnya 14 minggu yang lalu gitu. Karena pertemanan saya sudah penuh 5.000, jadi enggak tak lihat-lihat. Ternyata ada yang left, oh alhamdulillah. Saya lihat ada yang 18 minggu, 20 minggu. Saya lihat mie tek-tek sabili ini kayaknya saya kenal. Saya klik. Alhamdulillah atas karunia Allah kita bisa hadir di sini. Saya bahagia bisa berjumpa dengan ikhwan-ikhwan sekalian. Tadinya saya ngantuk melihat wajah antum sangat bersemangat, jadi saya nggak ngantuk lagi. Alhamdulillah. Oh, malah gantian ya. Gantian itu namanya. Saya sangat jarang ya membahas materi ini, sangat jarang. Maka oleh karenanya saya pikir manfaatnya untuk saya pribadi sebenarnya. Ya mudah-mudahan juga ikhwan sekalian yang hadir di sini bisa memetik dari apa yang nanti kita sampaikan bersama. Yang ada di hadapan antum bukan berarti merasa hebat, merasa lebih. Di sini ada ustaz-ustaz saya juga, Ustaz Deder, ada yang lainnya. Semua, jadi kita sama-sama saling berwasiat. Jadi kalau apa yang saya sampaikan ini bukan saya berarti sudah hebat, bukan. Tapi sama-sama saya juga belajar. Al-himmah al-aliyah. Landasannya ada satu hadis, saya nukilkan artinya saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, nama yang tepat bagi seorang muslim adalah Hammam dan Haris.
Dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ada namanya Hammam. Pakai hak besar ya, Hammam. Kalau hak itu jadinya kamar mandi. Hammam. Hammam itu sebenarnya adalah ismul fa'il dari al-himmah. Orang yang sebenarnya punya tekad yang kuat itu disebut Hammam. Jadi kalau mau namanya anak kita Hammam, itu nama yang tepat bagi seorang muslim. Karena orang muslim itu mestinya punya himmah. Makanya kalimatnya nama yang tepat bagi seorang muslim itu adalah Hammam. Kalau enggak Hammam adalah Haris, yang menjaga syariah. Jadi kalau kita katakan bahwa orang muslim itu orang yang punya himmah, punya kebulatan tekad menjaga syariat. Dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Walaupun nama kita bukan yang di KTP Hammam, tapi sifatnya mestinya masih melekat. Karena sifatnya orang berimam itu adalah Hammam dan Haris. Setiap manusia punya keinginan, pasti itu. Saya pengen, gitu. Saya ingin sholat tahajud, baru ingin. Tapi belum tentu manusia itu memiliki sebuah keinginan yang derajatnya adalah al-himmah al-aliyah, yakni uluwul himmah, tingginya sebuah tekad. Maka kalau Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi itu mencerna bahwa dua hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa sholat tahajud itu. Yang pertama adalah ketidakmampuan memanage waktu. Dia disibukkan dengan perkara yang tidak manfaat. Kemudian yang kedua adalah minimnya himmah, masalah mental. Karena kalaulah seorang beriman itu punya himmah untuk sholat malam, maka mesti Allah akan mudahkan dia untuk sholat malam. Dia pengen sholat malam, berkali-kali asatidzah menyampaikan ayo sholat malam dengan khusyuk 11 rakaat. Pengen. Cuma enggak kelakon. Dari dulu jurusnya kan mending daripada enggak. 2 rakaat plus 1 rakaat witir. Dari dulu itu terus. Tidak ada himmah yang tinggi untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kualitas. Nah, dalam pembahasan yang lalu kita membahas tentang meningkatkan kualitas. Maka meningkatkan kualitas itu tidak akan pernah bisa terjadi tanpa himmah al-aliyah. Orang punya akhlak buruk misalnya. Kembali kata Imam Ibnu Qudamah bahwa orang yang punya akhlak buruk itu bukan berarti tidak bisa berubah. Cuma banyak orang menyerah karena betapa pahitnya berjuang mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Kenapa menyerah? Karena nggak punya himmah. Sama seperti orang yang sakit. Itu orang sakit itu kalau dia nggak punya bulatan tekad untuk minum obat, bahasa kasarnya, walaupun Allah yang maha menyembuhkan ya, berobat, maka sangat sedikit kemungkinan untuk sembuh. Orang sudah jelas punya penyakit hasad, kenapa nggak diobati? Ada obatnya. Apa obat penyakit hasad itu? Jadi kalau kita hasad sama orang, itu obatnya kata Imam Ibnu Qudamah, datangi orang yang dihasadi dan minta nasihat sama dia. Gimana Pak? Datang semua orang hasad. Gak perlu saya hasad sama antum, jangan. Nasihati saya. Itu kan berat, karena hasad itu sumbernya adalah benci.
Maka ketika seseorang itu mendatangi orang yang dihasati, itu sama saja dia meminum obat yang paling pahit. Tapi bagi orang yang pengen sembuh, dia harus minum obat tersebut. Itulah himmah. Maka mengubah dari zona nyaman yang kita sudah miliki untuk keluar daripada zona itu, butuh yang namanya himmah. Atlet sprinter itu untuk bisa berlari kencang dalam 100 meter dengan hitungan sekian detik, tentu bukanlah orang yang berleha-leha, santai-santai di atas sofa sambil minum kopi, sambil membaca koran, diem. Tapi berharap kemudian kalau lari menang dalam sprinter. Dia makannya banyak, lari kedodoran. Tidak mungkin. Seorang atlet supaya dia bisa bangkit dan berlari kencang, dia harus bangun dari sofwanya. Dia bangun dengan membangun semangat yang tinggi untuk meningkatkan dirinya. Jadi butuh himmah. Sama dengan antum, sama dengan kita semua dalam pelaksanaan syariat, seluruhnya butuh himmah. Butuh kebulatan tekad yang tinggi, cita-cita yang sangat tinggi. Sehingga apa? Sehingga orang yang punya himmah al-aliyah ini, dia adalah menjadi salah satu agent of change-nya bagi setiap zaman. Hari ini Pak, kualifikasi, kompetensi itu bisa di-upgrade, bisa dipola dengan pelatihan-pelatihan apapun. Tapi kalau orang tidak punya himmah, maka segala potensi hanyalah akan menjadi usang, tidak ada hasil dan tidak ada faedah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, yang artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Kemudian menjelaskannya. Maka barang siapa yang maksudnya berniat berbuat kebaikan lalu belum sempat mengerjakannya, Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebajikan yang sempurna. Dan jika dia bermaksud berbuat kebaikan lalu dia mengerjakannya, Allah mencatatnya 10 kebajikan dan akan dilipat gandakan sampai 700 lebih, hingga dilipatkan yang banyak sekali. Dan jika dia bermaksud berbuat kejahatan tapi tidak mengerjakannya, Allah mencatat baginya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika bermaksud berbuat kejahatan dan melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu kejahatan. Banyak hadis-hadis yang semisal. Sebenarnya ini berkaitan dengan niat sebetulnya. Niat itu adalah al-qasdu. Niat itu adalah satu tujuan, kebulatan tekad. Niat itu bukan ingin. Ingin itu belum niat. Tapi yang namanya disebut niat itu adalah himmah. Orang sudah punya tekad untuk mengerjakan. Maka pada suatu waktu ketika dia sudah punya kebulatan tekad mengerjakan, terhalang, maka dia tetap mendapatkan satu kebajikan yang sempurna. Contoh, ketika perang Tabuk itu kan salah satu di antara kesulitannya adalah memang perang Tabuk itu terjadi di musim panas, paceklik. Saking pacekliknya, kurma yang sudah kering pun sulit didapat. Minyak samin sudah tengik baunya, sulit sekali ekonomi.
Maka ada satu kaum yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diberangkatkan bersama 30.000 pasukan yang pergi ke Tabuk. Tapi kan Rasul menyampaikan sudah tidak ada uang untuk membeli kendaraan menuju Tabuk. Karena memang dari Madinah ke Tabuk butuh perjalanan 15 hari naik onta. Jadi kalau nggak ada onta ya nggak bisa jalan, nggak bisa berangkat. Maka kemudian ada sebagian sahabat itu sampai bercucur air mata karena tidak bisa berangkat. Bulat tekadnya untuk berangkat, tapi tidak ada sarana. Maka kemudian Nabi SAW ketika sudah berangkat ke Madinah, ke Tabuk ya, dalam perjalanan, Nabi mengatakan ada satu kaum yang tidak bersama kita melewati lembah dan bukit, tapi mereka adalah ya qad syarakukumul ajr. Mereka itu berserikat dalam mendapatkan pahala seperti kalian. Kenapa? Karena kebulatan tekad. Jadi orang itu kalau sudah bulat tekadnya, itu satu maksud yang dia inginkan, satu tekad itu, kalaupun tidak direalisir, tidak terjadi, tapi mendapatkan satu kebajikan yang sempurna. Maka oleh karenanya sebenarnya himmah ini sangat penting. Tapi ada orang yang punya tekad melakukan keburukan atau kejahatan. Ketika dia tidak mengerjakannya, Allah catat baginya kebajikan yang sempurna. Enak dalam syariat itu. Mau jahat tidak jadi pahala. Tapi di sini diniatkan karena Allah, bukan mau maksiat terhalang hujan. Kalau hujan berhenti pengennya berangkat, nah itu nggak dapat pahala yang kayak gitu. Nah ini sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari tentang 3 pemuda yang terkurung dalam gua itu ya. Salah satu amalan unggulan untuk dia tawasul itu kan, dia punya seorang sepupu yang sangat cantik, dia cinta dari kecil, tapi sepupunya nikah dengan laki-laki lain. Lalu datang setelah menikah itu, sepupunya datang kepada dia butuh uang, ya kan gitu. Yang uangnya nggak sedikit ya. Dalam riwayat itu butuh uang sampai 12.000 dinar. Mahal. 12.000 dinar itu berapa? 3.200.000 satu dinar. 36 miliar. Kata perempuan itu sepupunya, tolong pinjami saya, suami saya terlilit hutang. Kalau nggak dibayar dia akan dipenjara. Maka kemudian si laki-laki tadi mengatakan, saya berat kalau 12.000 itu terlalu banyak. Maka perempuan itu menggunakan jurusnya, saya tahu kamu tuh cinta sama saya kan. Sudah gini aja deh, kamu kasih saya 12.000, maka kamu bebas ngapa-ngapain aku. Terserah. Akhirnya tertorong kan, wah gimana? Dia rela membujang, tidak menikah gara-gara wanita yang dicintainya lah. Wanita yang dicintainya menawarkan diri. Sampai kemudian betul 12.000 itu dikasih, perempuan itu sudah ada di kamarnya laki-laki. Sudah tiduran, tinggal eksekusi. Diingatkan sama perempuan itu, takutlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuannya pintar juga. Baru mau dekat, nah diingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemetar dia, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia tinggalkan wanita itu begitu saja.
Dia kan berdoa, ya Allah, saya lakukan itu karena Engkau ya Allah. Akhirnya dibukakanlah pintu gua tersebut. Itu contoh ya, bahwa niat yang mau jahat tapi ditinggalkan karena Allah itu dapat pahala. Kalau karena Allah. Baru dihitung satu kejahatan kalau dilakukan dan terrealisir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan ada dua himmah di sini. Yang pertama adalah himmatul aliyah, tekad yang kuat. Yang kedua adalah himmatud daniyah, tekad yang rendah. Para ulama menyebutkan kata aliyah di sini adalah karena keluhuran cita-citanya dalam aspek kebaikan. Sementara daniyah, aidana'ah, itu adalah merupakan kehinaan yang rendah. Dilihat daripada tujuannya yang memang menghendaki sebuah kejahatan dan kemaksiatan. Orang bermaksiat saja itu punya himmah. Loh, orang yang dari daerah, misalnya Lampung Utara mau maksiat di Bandar Lampung, itu kalau nggak punya himmah nggak jadi itu. Iya, karena di Lampung Utara kayaknya nggak ada. Alhamdulillah. Dia harus ke Bandar Lampung. Coba berkorban segala waktunya, tenaganya, belum bensinnya, mobilnya. Itu punya himmah. Sampai hujan kayak gini masih perjalanan. Punya cita-cita orang maksiat itu. Punya tekad. Direncanakan. Nah ini sebenarnya himmatud daniyah kalau dilihat dari tujuannya. Maka himmatul aliyah itu sebenarnya sebuah cita-cita yang luhur, yang tinggi dalam aspek kebajikan. Kalau dari makna seperti ini. Jadi ada 4 sekawan sahabat bersahabat itu ketika di Masjid Nabawi masing-masing kemudian ngobrol. Di antaranya ada Mus'ab bin Zubair, kemudian ada Urwah bin Zubair, ada kemudian Marwan bin Al-Hakam, kemudian yang keempat yang sedikit lebih tua yaitu Abdullah bin Umar. 4 sekawan ini, 4 sahabat tumbuh, boleh dikatakan bergaul bersama. Maka Mus'ab bin Zubair ini adalah adiknya Urwah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, salah satu cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mengatakan, saya ingin suatu saat saya jadi wazir. Dia punya himmah, pengen jadi wazir. Minimal itu levelnya gubernur lah. Sementara Urwah bin Zubair, dia punya cita-cita, dia punya himmah, saya punya keinginan mudah-mudahan saya menjadi seorang yang faqih dalam urusan fikih dan juga dalam urusan Quran. Sementara Marwan bin Al-Hakam, dia mengatakan saya bercita-cita untuk menjadi khalifah. Sementara Abdullah bin Umar, dia katakan semoga Allah memasukkan saya ke surga bertetanggaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 sekawan ini punya cita-cita berbeda, punya himmah yang berbeda-beda. Semuanya pada aspek sebenarnya kebajikan. Karena nanti Mus'ab bin Zubair ternyata terbukti dia jadi wazir, Allah kabulkan. Kemudian Urwah bin Zubair ternyata memang juga Allah kabulkan menjadi salah satu min kibaril ulama tabi'in dari kota suci Mekah. Kemudian juga ada Marwan bin Al-Hakam yang nanti suatu saat juga pernah jadi khalifah dari Bani Umayyah. Kemudian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau tadi 3 orang tadi levelnya adalah tabi'in,
Ini levelnya adalah sahabat. Maka kita tahu Abdullah bin Umar adalah sosok yang paling memiripkan diri dengan Rasulullah SAW. Dari cara jalannya, cara bicaranya. Bahkan pernah ada orang melihat bahwa Abdullah bin Umar jalan setapak demi setapak, dia letakkan telapak kaki kirinya dengan sangat hati-hati dan telapak kanannya hati-hati. Maka sahabatnya bertanya, mau kemana engkau wahai Abdullah bin Umar? Saya mau meletakkan telapak kaki saya di bekas telapak kaki Rasul. Abdullah bin Umar tahu betul. Sampai kemudian langkah itu berhenti di sebuah pohon. Dan ternyata pohon di situ adalah di mana Rasulullah SAW buang air kecil. Jadi Abdullah bin Umar itu sampai segitunya pengen bertetanggaan dengan Rasul di surga itu, sampai menjalankan sunnah, bukan hanya sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, tapi bahkan sunnah jibiliyah pun dikerjakan. Sunnah yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan perangai Rasulullah SAW. Semuanya dikerjakan. Dan kelak suatu saatnya Abdullah bin Umar, kita doakan mudah-mudahan memang bertetanggaan dengan Rasulullah SAW. Maka di sini ada 4 contoh cita-cita yang semuanya adalah himmatul aliyah. Cita-cita yang luhur, tapi cita-cita yang paling besar yang mana? Masuk ke dalam surga, bertetanggaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka definisi himmah dari segi bahasa itu adalah an-niyah wal iradah wal azimah. Dia di makna niat, kehendak, dan al-azimah, al-azam, yakni tekad. Dalam makna ini terdapat 3 kata yang berbeda, yaitu berupa niat yang sifatnya biasa, kemudian iradah, kehendak yang kuat, lalu dilanjutkan dengan tekad untuk melaksanakan kehendak tersebut. Jadi ini sama dengan tahapan. Himmah itu berawal dari niat, lalu ada kehendak, dan ada azam untuk melaksanakannya. Itu namanya himmah. Himmah ini sebetulnya adalah berasal dari harapan. Harapan ini adalah mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Harapan itu adalah sesuatu kebajikan di masa yang akan datang. Maka ketika kita harapkan, itulah namanya harapan. Sama seperti petani. Ini agak mikir-mikir juga. Bahwa sebenarnya kalau kita lihat seorang petani yang nanam padi, ada satu tujuan kan sebetulnya. Ada satu himmah yang itu adalah harapan bagi dirinya bahwa suatu saat dia mendapatkan panen raya, panen yang besar. Maka untuk bisa menjadikan bahwa dia akan panen raya, maka dimulai dari sebuah niat. Dia pengen panen raya, ada iradah dan ada tekad. Diaplikasikan dalam kehidupannya, ya dia pilih bibitnya, dia kemudian olah lahannya, lalu kemudian juga dia tanam bibit itu. Dia siangi, dia sirami, dia rawat, terus sampai kemudian tumbuh padi itu dan berharap benar-benar dia panen raya. Itulah himmah. Sementara kalau sebuah keinginan tidak ada iradah, tidak ada niat dan tidak ada azam, ini namanya angan-angan. Maka bisa juga kata himmah itu cita-cita. Maka bedanya cita-cita dan angan-angan itu adalah demikian. Kalau cita-cita, himmah, ada step usaha yang dia kerjakan, yang nyata, yang terus dia kemudian kawal progresivitasnya, perkembangannya. Tapi kalau itu adalah merupakan sebuah angan-angan, cuma pengen aja,
Makanya dikatakan bahwa orang yang ajis, orang yang lemah, dalam satu hadis itu orang yang dia berbuat kemaksiatan summa yatamanna, dia kemudian berangan-angan. Orang lemah ini mau masuk surga tapi nggak ada realnya gitu. Kalau bahasanya Nabi mengatakan, dengan apa kamu masuk surga? Kita nanya, kalau memang cita-cita kita yang paling tinggi itu adalah surga, maka dengan apa kita bisa masuk surga? Apa yang kita andalkan? Kalau kita memang cita-citanya adalah himmahnya masuk surga Firdaus yang tertinggi, bertetanggaan dengan Rasul, kira-kira amalan yang kita kerjakan ini pantas atau tidak? Orang yang punya himmah aliyah dia introspeksi, saya pengen bertetanggaan dengan Rasul, maka dicari amal-amal yang bisa untuk menggapainya, amal-amal yang terbaik. Bukan sholat yang kadang khusyuk, kadang enggak. Bukan puasa yang kadang ya disisipi dengan qauluz zur, malas dan seterusnya. Bukan. Tentu ya dengan sebuah yang namanya langkah yang nyata. Seseorang dikatakan memiliki himmah aliyah adalah ketika seseorang telah menganggap remeh segala perkara di bawah cita-citanya. Maka cita-cita kita yang tertinggi jelas adalah masuk surga. Maka ketika kita benar-benar cita-citanya masuk ke dalam surga, maka kita akan menganggap remeh segala rintangan yang merintangi jalan kita menuju surga. Karena surga itu kan tidak gampang. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan hujibatil jannah bil makari, bahwa jannah itu kan diselimuti, ditutupi, dikelilingi oleh perkara yang tidak mengenakkan jiwa. Bapak sekalian punya himmah untuk pergi ke sebuah tempat yang kita anggap indah. Contohnya apa? Tempat yang paling indah yang pengen kita gapai. Destinasinya misalnya adalah tempat wisata. Misalnya kita pengen ke satu tempat ya yang paling terkenal, mungkin Labuan Bajonya, atau mungkin kalau di sini mana ya? Palembang, Pahawang. Pahawang masih gampang ya. Oh belum kesampaian. Enggak jauh ya Pahawang, tinggal di bawah selesai. Nah, berenang di sana. Apa yang kita inginkan di sana? Ya taruhlah ke situ. Tetapkan mesti ada usaha, upaya. Kita harus siapkan kendaraannya. Kita tetapkan dulu kendaraannya apa. Mau pakai mobil, pakai motor, sepedaan atau jalan kaki, atau pesawat. Nah, mungkin Pak Hawang naik pesawat ya. Udah baru terbang suruh turun nih. Mesti, kayaknya kalau jalan kaki kejauhan, nggak mungkin. Sepedaan bisa, ya bisa. Sampai sana sudah koit duluan. Naik motor mungkin sekali, apalagi naik mobil sangat mungkin. Tetapkan dulu kendaraannya. Oke, naik sepeda motor atau mobil. Siapkan motornya, siapkan mobilnya. Mobil mana yang kita cari, yang kita tentukan?
Apakah mobil yayasan, ya? Ataukah mobil temen, ya, gitu. Atau mobil sendiri, terserah, diatur. Sudah ditentukan, usaha lagi. Coba cek bensinnya, coba cek bagaimana bannya, cek semua kan untuk berangkat sampai sana. Tujuannya apa? Tujuannya biar sampai pada tujuan, sampai Pahawa. Nah, siapkan sopirnya yang benar. Segalanya disiapkan kan. Bahkan diperhitungkan, ini bensinnya cukup tidak, nanti kita lewat mana jalurnya kan. Mau pakai jalur kota apa mau jalur melingkar, kita tentukan. Sampai kita juga tentukan pula di mana nanti kita istirahat, di mana kita nanti ngisi bensin lagi, kita tentukan semuanya. Itu usaha seperti itu orang himmah itu. Hingga kemudian kita juga perhitungkan pula bagaimana sulitnya medan jalan. Kalaupun medannya harus dilalui dengan susah payah, kita bersabar. Kenapa? Ada tujuan yang ingin kita capai. Makanya gitu Pak. Sebuah himmah aliyah itu sampai setaraf itu. Kalau memang kita itu cita-citanya masuk surga, maka segala rintangan yang merintangi kita itu dianggap remeh. Karena itu di bawah cita-cita kita. Kita punya keinginan soalnya, kita punya tekad. Maka segala letih, segala capek, segala sakit, segala gundah, sedih, ya itu harus dilewati. Karena itulah kemudian apa yang kita gapai dan kita cita-citakan itu akan tercapai. Misalnya seorang muqimuddin yang punya cita-cita menyebarkan agama Allah Ta'ala. Dia dikatakan memiliki himmah yang tinggi ketika dia telah menganggap remeh perkara-perkara selainnya. Ketika dia tidak mempedulikan apapun tentang tantangan dan pengorbanan yang harus dibayar mahal untuk memenuhi tujuan tersebut. Jadi kalau orang punya cita-cita, punya himmah aliyah untuk menyebarkan agama, sebagai orang yang menegakkan agama, yang beriqomaduddin, maka dia akan meremehkan hal-hal yang lain. Tapi bukan berarti menelantarkan anak istri ya. Saya punya himmah yang tinggi, berkhidmat, tapi anak istri nggak makan, itu nggak benar juga. Tapi paling tidak kita juga harus ngerti prioritas. Bahwa orang yang memang punya keinginan untuk menegakkan agama, menyebarkan dakwah ilallahi azza wa jal, menyebarkan agama Allah, maka ya mungkin akan kurang istirahat, maka akan kurang berkumpul dengan istrinya, berkumpul dengan anaknya, bahkan mungkin sedikit tidurnya kan gitu. Maka oleh karenanya bahwa ketika seseorang punya himmah dalam urusan muqimuddin, dia siap untuk kemudian berangkat menegakkan agama walaupun ngantuk, walaupun capek, walaupun lelah, walaupun ada rintangan. Tidak bisa berangkat ke kantor kita ini karena tidak punya sarana, ya usaha dulu. Motornya misalnya kempes, ada banyak jalan sebetulnya. Dia hubungi temannya, sudah berangkat belum? Bisa nggak saya ikut? Bisa, alhamdulillah berangkat. Itu kalau orang punya himmah itu kayak gitu. Bukan orang yang punya himmah itu sekali ada rintangan, ini alasan. Maaf ya, kayaknya hujan. Kayaknya ustadznya juga nggak datang hujan-hujan itu. Akhirnya menjustifikasi kelemahan dirinya dengan semua alasan-alasan. Maka tadi kita pernah bahas, orang yang punya kemauan, tekad, akan ada 1000 jalan.
Tapi orang yang tidak punya kemauan akan banyak alasan, mesti gitu. Mamsad Ad-Dainawari berkata, jagalah himmahmu, sesungguhnya himmah adalah awal dari setiap perkara. Kalau orang bilangnya mimpi, kita tidak mimpi, tapi kita himmah. Ini jangan samakan dengan tulul amal, panjang angan-angan. Beda himmah dengan angan-angan tadi sudah kita sampaikan. Himmah itu adalah cita-cita yang kita patrikan dalam diri kita sebagai goal setting kita yang jelas, yang hendak kita capai, diterjemahkan dengan semua usaha-usaha, ikhtiar maksimal, baik ikhtiar kauniyah maupun ikhtiar samawiyah. Ikhtiar kauniyah, usaha-usaha dalam fisik. Ikhtiar samawi adalah doa. Dia pacu dirinya sampai pada kadar maksimal kesanggupannya. Orang yang punya himmah aliyah, dia memaksakan dirinya untuk sampai pada kadar maksimal kesanggupan di dalam bersyariat. Dan kadar maksimal kesanggupan ini tergantung cita-cita. Tergantung cita-cita tadi. Kalau orang cita-citanya cuma rendah, maka ya usahanya juga rendah. Kadar yang dia ungkap ya rendah. Orang yang himmahnya sederhana, apalagi nggak punya cita-cita, dia punya prinsip hidup mengalir bagaikan air. Ada yang kayak gitu, ngalir aja sih, jalani aja, ikut arus. Yang banyak dibutuhkan oleh umat ini adalah orang-orang yang punya himmah. Jadi bukan orang yang tadi cuma ngalir aja, cuma ya sudahlah nanti terserah kemana angin membawaku. Hidupnya slow gitu. Kayaknya nyaman, padahal surga belum tentu. Minta surga, neraka belum tentu selamat. Kok bisa slow? Ya ini memang ada beberapa karakter yang memang kadang tidak punya, sampai tidak punya keinginan. Nah, itu perlu dibantu. Himmah yang tinggi akan melahirkan sesuatu yang tinggi, sedangkan himmah yang rendah hanya akan melahirkan sesuatu yang kecil dan kurang berarti. Kalau himmahnya tinggi, melahirkan sesuatu yang tinggi, produknya ya tinggi gitu. Amaliyahnya amaliyah dengan kualitas yang tinggi. Dedikasi, konsistensi yang dilahirkan juga dengan grade tertinggi. Nah itu. Jadi kalau orang yang himmahnya tinggi, dia akan melahirkan amal-amal dengan kualitas yang tinggi. Beda, Pak. Maka orang yang dikatakan himmah yang tinggi itu bukan orang yang selalu mencatat apa yang sudah diperbuat. Tetapi orang yang punya himmah yang tinggi, dia akan mencatat untuk dirinya apa yang belum dia kerjakan dan apa yang belum dia sempurnakan. Kita mengerti bahwa kita punya tahapan, kita punya progres masing-masing, kita punya tahapan masing-masing. Tapi
setidaknya ada keinginan untuk selalu tumbuh. Karena orang yang himmah itu begitu. Dia tidak akan stagnan dalam satu tempat, satu kedudukan. Dia tidak akan merasa kenyang dengan apa yang dia miliki. Maka kata Nabi, lan tashba'al mu'min, orang mukmin tidak akan pernah merasa kenyang dengan amalan-amalan yang dia kerjakan. Dia tidak akan puas diri, dia akan selalu menaikkan target yang lebih tinggi. Ada manusia yang mati padahal dia hidup, yaitu tatkala dia mati asanya, sehingga dia hidup bagaikan bangkai, ngalir aja. Ini yang bahaya bagi kita. Atau seperti orang yang kemudian pengen beragama, menegakkan agama, tetapi kemudian tidak muncul pada dirinya satu hamasah, satu keinginan, semangat yang besar. Lalu giliran ada rintangan, dia seperti layangan yang putus, ya, diterbangkan angin. Hah? Layangan putus. Oh, ada filmnya. Waduh, saya nggak tahu ini. Ya, harusnya kita punya kemandirian himmah, Pak. Kemandirian himmah ini akan melahirkan sebuah imunitas. Jadi kita tidak bergantung pada siapapun untuk meraih progres kita masing-masing. Kadang kita kalau terlalu mengandalkan figuritas seseorang, lalu kemudian orang yang kita jadikan figur terhalang untuk membimbing kita, akhirnya kayak tadi layangan putus. Gak jelas mau kemana, semangatnya turun, ibadahnya hancur, kontrol halal dan haramnya amburadul. Bahkan tidak sedikit yang kemudian kembali ke masa jahiliyah. Nauzubillah. Makanya kita membangun himmah ini adalah atas dasar diri kita. Himmah dalam aspek fardiyah. Kita harus punya cita-cita untuk sampai melahirkan sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi. Dan dengan inilah kita hidup. Kalau himmah ini nggak ada, ya mati saja. Mungkin kematian lebih baik daripada dia menunggu bagaikan ayam sayur yang akan kemudian disembelih. Artinya apa? Artinya ya kita harus punya progres. Semangat. Yang punya imunitas, yang punya kemandirian. Karena cita-cita kita bukan pada orang lain, tapi ada di dalam dada kita. Makanya kita sebagai seorang mukmin identik dengan hammam yang punya cita-cita yang tinggi. Orang yang berkorban paling berharga itu apa, Pak? Nyawa. Apa yang paling berharga bagi kita? Nyawa. Tapi kenapa orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah ngantri untuk menyetorkan nyawa? Karena mereka punya himmah. Karena mereka punya cita-cita yang tinggi. Agar Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang tertinggi pada mereka. Yang termasuk di antara orang yang Allah beri nikmat. Selain dari para nabi, para rasul, para siddiqin, solehin, dan mereka termasuk syuhada. Kan begitu. Karena punya himmah, punya cita-cita yang tinggi. Maka oleh karenanya ya kita juga sama. Cita-cita tinggi inilah yang melahirkan amal-amal yang dengan kualitas yang tinggi. Tapi kalau himmahnya rendah ya sudah.
Amalannya juga ya amalan yang terbatas. Bahkan cenderung kurang berarti. Coba semua manusia umat Islam hari ini semuanya beribadah kepada Allah. Lalu dari mana nilai spesial kita di mata Allah? Sholatnya kah, puasanya kah, sedekahnya kah, atau yang lain? Kalau kita punya cita-cita tinggi untuk menjadi orang-orang yang Allah ridhoi kan gitu, maka kita akan mesti pancangkan apa amalan unggulan yang kita lakukan. Dan masing-masing di antara kita Allah lebihkan, Allah mudahkan dengan amal-amal yang kita kerjakan. Dan fokus di situ dan dikembangkan dan dikuatkan. Memang tidak semua orang kemudian memborong amalan, tidak semua. Di antara kalangan sahabat saja kan yang masyhur adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang sampai Nabi berharap dia dipanggil dari semua pintu surga. Tapi kalau lihat dari sahabat-sahabat yang lain punya pilihan amalan unggulan. Kita dapati misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu punya amalan unggulan, yaitu sholat malam. Yang ketika beliau itu dihina oleh sebagian sahabat-sahabat, itu kan Rasul membela. Jangan kau hina Abdullah bin Mas'ud betisnya, karena betisnya Abdullah bin Mas'ud itu krempeng lagi berbulu lebat. Jadi diejek. Nabi mengatakan kalau kalian tahu bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa? Betis yang kecil itu adalah betis yang paling sering makmum sholat malam di belakang Rasul. Jadi di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling kuat makmum sholat malam di belakang Rasul itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kok bukan Abu Bakar, bukan Umar? Punya spesialisasi sendiri-sendiri. Abdullah bin Mas'ud itu mengambil di sini spesialisasinya sholat malam. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Dengan itulah 70% penyusunan Al-Quran itu jasanya Abdullah bin Mas'ud itu. Urutannya, suratnya 70%. Kenapa? Karena Rasul membacakan runtutan ayat dan surat itu adanya di sholat malam. Tidak mungkin di sholat wajib. Tidak mungkin, sholat malam. Yang pernah kita ceritakan bahwa sholatnya Rasul itu 1 rakaat, Al-Baqarah tuntas, Ali Imran tuntas, An-Nisa tuntas. Nah dari situlah ketahuan urutan ayat-ayat. Ketahuan. Dan itu jadi payahnya Abdullah bin Mas'ud itu kontribusinya. Kenapa? Beliau punya amalan unggulan, sholat di belakang Rasul. Kalau sholat malam, siapa yang kuat? Gak banyak. Selain Abdullah bin Mas'ud itu yang kuat Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang lain belum tentu kuat. Tapi kalau puasa, Abdullah bin Mas'ud nyerah. Makanya beliau mengatakan bahwa saya lebih memilih sholat daripada puasa. Karena kalau saya banyak puasa, saya tidak sanggup berdiri sholat lebih lama. Maka Abdullah bin Mas'ud itu amalan unggulannya sholat. Tapi kalau puasa, dia fokus pada yang wajib dan sunnah-sunnah utama. Bukan yang Daud, bukan yang kemudian Senin, Kamis rutin gitu. Abdullah bin Mas'ud itu sholatnya kuat, puasanya tidak sekuat sahabat yang lain. Ya kita punya himmah tadi. Kita kalau pengen memang masuk surga, kita cari amalan unggulan kita apa? Amalan unggulan saya adalah apa? Bersedekah, alhamdulillah. Tiap hari sedekah. Ya sedekah itu tidak harus banyak.
Senyum sedekah. Ini sedekah yang dalam makna yang umum. Jadi senyum terus gitu. Senyum, sedekah, semua sedekah. Jadi sedekahnya itu uangnya disimpan. Nah, itu pelit namanya. Iya. Artinya apa? Artinya bahwa apa amalan unggulan kita? Menafkahi anak yatim, mengkafil anak yatim. Gimana cara yang terbaik mengkafil anak yatim? Nikahi ibunya gitu ya. Emang benar itu. Paling bagus mengkafil anak yatim itu menikahi ibunya. Benar, cocok itu. Amalan unggulan. Jika dikaitkan antara hima dengan potensi yang dimiliki manusia, ada yang membagi orang memiliki hima menjadi 4 macam. Nanti kita lihat, kita introspeksi, kita ada di posisi mana. Orang yang potensinya bagus dan himanya juga besar. Ia menyadari bahwa kemampuannya, potensinya bagus, dan ia memiliki cita-cita dan ambisi yang besar, sehingga dengan keduanya dia dapat mencapai cita-cita besar yang diinginkannya. Ini golongan grade A. Dia sadar punya potensi, dia punya cita-cita, punya hima. Ya, ada sinergisitas antara himmah dengan potensi. Ada orang tuh punya potensi lemah nanti. Coba nanti urut A dulu. Yang B, orang yang potensinya bagus, himanya rendah. Orang seperti ini memiliki kemampuan mencapai cita-cita yang besar, akan tetapi dia hanya mencukupkan diri dengan target cita-cita yang kecil. Gak pengen risiko soalnya. Potensinya bagus, tapi cita-citanya yang rendah. Yang ketiga, orang yang potensinya terbatas, himanya juga menyesuaikan. Maksudnya seseorang yang menyadari dengan keterbatasan kemampuan yang ia miliki, ia memiliki target-target atau cita-cita yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga orang-orang ini memiliki cita-cita yang sekiranya bisa dicapai dengan kemampuan yang ada. Atau bisa kita sebut orang yang realistis. Ini kita semua realistis. Masalahnya banyak di antara kita itu belum menggali potensi. Dikit-dikit sudah menyerang, nggak punya himmah duluan. Ya, kalau kita berbicara potensi, sebenarnya kita semua berpotensi. Insya Allah, nggak ada yang nggak berpotensi. Oh, nenek-nenek umur 60 tahun aja berpotensi. Dan faktanya banyak di antara kita tidak menggali potensi. Dibiarkan otaknya nganggur. Saat kalau nganggur itu kan orsinil. Gak pernah dipakai. Cuma masalahnya kalau otak orsinil nggak kepake ini ya mubazir. Orang yang potensi atau kemampuannya terbatas, namun himanya terlalu tinggi atau berlebihan. Ia membuat harapan yang terlampau muluk dan kalau diperhitungkan sangat mustahil bagi orang tersebut untuk mencapainya dengan kemampuan yang ada. Himanya gede, potensinya kecil.
Ada dua keadaan ini kalau untuk orang ini. Bisa saja dia upgrade, dia akan melejit dengan himmahnya. Allah berikan pertolongan padanya. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Itu kan sebenarnya beliau susah payah belajar, tapi karena himmahnya tinggi, Allah berikan kemudahan. Dan orang yang susah payah menghafal, Allah berikan penjagaan yang lebih baik daripada orang yang cepat hafal, cepat lupa. Tapi kalau orang ngapalnya lama, cepat lupa. Ini baru intro tentang himmah al-aliyah. Intro ya, mukadimah. Ternyata intinya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balaghal manzila. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Man khafa adlaja, barang siapa khawatir disergap musuh di waktu adlaja, waktu sahur. Wa man adlaja balaghal manzila, dia akan menghindarkan diri sejak awal malam untuk sampai ke rumah. Dan barang siapa yang menyelamatkan dirinya sejak awal, ia akan sampai kepada rumahnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Ini menarik sebenarnya hadis ini. Lebih dalam kita membahas bahwa kalau kita ketahui ya, dalam perjalanan safar di padang pasir itu, ketika datang penyamun disergap musuh, maka akan sulit untuk menghindar. Makanya dulu Bani Ghifar dan Bani Salam itu mereka sebagai para penyamun ulu. Ketika kafilah dagang datang dan mereka menyergap, maka sudah tidak ada jalan untuk pulang. Dan biasanya penyamun ini datang bukan pada awal malam, tapi pada dini hari atau sepertiga malam yang terakhir, atau bahkan menjelang subuh, di saat orang-orang terlena dan terlelap. Maka oleh karenanya kalimatnya man khafa adlaja, siapa yang khawatir disergap musuh di waktu sahur, dia harus menghindarkan diri sejak awal malam. Jangan menunggu musuh menyergap baru lari terbirit-birit, sampai kemudian ketika kena maka dia tidak bisa melawan. Maka kalau kita atau khawatir disergap musuh di waktu sahur, yuk kita prepare-nya itu sebelum sahur, awal malam sudah berangkat dulu, supaya tidak disergap musuh. Wa man adlaja balaghal manzil, barang siapa yang berusaha menyelamatkan dirinya sejak awal sampai kepada tempat tinggalnya lebih cepat. Dalam urusan amal, ya jangan ditunda-tunda.
Dalam urusan meraih himmatul aliyah jangan ditunda-tunda. Sekali ditunda maka disergap musuh. Kalimatnya bahwa al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'aha qata'atka. Kalau kamu tidak memotongnya, maka waktu itu akan memotongmu. Seperti Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innaka anta ayyam, sesungguhnya kalian itu adalah bagian daripada waktu, hari-hari. Idza madha yawmuka madha ba'duk, kalau berlalu hari darimu, maka berlalulah pula dari dirimu. Artinya dalam urusan amal salih, orang yang punya himmah tidak menunda-nunda. Begitu pula dalam urusan mara bahaya. Orang-orang beriman punya himmah, bagaimana caranya? Dia prepare, persiapan. Sebelum bahaya itu datang, sebelum mara bahaya itu datang, kita sudah prepare lebih dulu. Bukan lari sekedar lari, tapi bagaimana kita mensikapi. Yuk, kita katakan bagaimana diri kita. Jangan sampai kita kedodoran. Nunggu pada masa di mana kita tidak punya waktu peluang. Sementara kita pada hakikatnya hari ini masih diberikan Allah peluang dan waktu untuk banyak beramal, untuk banyak melakukan persiapan. Kalau urusan kematian memang di tangan Allah, tapi jangan sampai kematian kita datang kepada kita dalam kondisi kita kufur kepada Allah. Jangan sampai kita dalam kondisi justru melawan la ilaha illallah. Tapi bagaimana kita persiapkan ketika kita menutup mata, maka ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah. Ucapan ini bukanlah dengan banyaknya mengucapkannya yang bisa mengucapkan itu, tapi bagaimana ini direalisasikan dalam kehidupan kita. Sampai kemudian Nabi katakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal harganya. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Surga itu mahal. Maka oleh karenanya bahwa kebanyakan orang masuk ke dalam neraka karena tidak mampu menebus mahal harganya sebuah pengorbanan untuk meraih surga. Mahalnya dia menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada apa yang datang dari Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Memang benar untuk bisa taat patuh dalam syariat itu. Maka tadi kita sebutkan karena memang jannah dikelilingi dengan sesuatu yang makarih, sesuatu yang tidak mengenakan. Apapun sebetulnya, kita selalu berperang dengan batin kita sendiri. Mau bergerak melakukan sebuah amalan, mesti perang dulu. Nafsu itulah amaratum bisu, condong kepada keburukan. Kalau nggak condong kepada keburukan, nafsu itu akan menghalangi dari kebajikan. Di antara dua kekuatan nafsu ini, yang paling berat bukan yang mendorong keburukan, tapi yang paling berat kita lawan adalah nafsu yang menghalangi kita dari kebaikan.
Nafsu itu punya dua kekuatan, kuwatul ihjam wa kuwatul iqdam. Kuwatul iqdam itu mendorong melakukan keburukan, kalau kuwatul ihjam menahan diri kita melakukan kebaikan. Nah, itu yang lebih berat. Ya, sholat malam tadi itu kan sebenarnya berat. Manusia itu kalau tidak diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan ini, untuk bisa bangun dan sholat malam dia harus lepas ikatan-ikatan tersebut. Dan sekali lagi itu melawan hawa nafsu. Pengennya ya tidur, pengennya ya istirahat. Tapi kalau orang yang punya himmah aliyah untuk sampai pada meraih surga, maka dia akan mencapainya dan dia lawan hawa nafsu. Rasulullah bersabda, la yaqulunna ahadukum khabastu nafsi. Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan telah membusuk jiwaku. Ini ucapan yang menurunkan himmah, pesimis. Saya memang sudah futur. Tapi ngucapin begini nggak ada ucapan untuk melawan. Nah, ini namanya sama saja menyumpahi dirinya sendiri. Nabi melarang kita mengatakan khabathtu nafsi, saya sudah membusuk jiwaku. Ini namanya perkataan yang negatif, Pak. Maka diubah, Pak. Perkataan kita itu harus positif. Jangan yang negatif mulu. Karena kalau ucapan negatif yang sering kita dengar itu akan menjadi pikiran negatif. Lemes jadinya. Yang harus kita kerjakan bukan kita menjadikan diri kita pesimis. Saya sudah nyerah, saya sudah tidak mampu. Bukan syariat yang berat yang membuat kita tidak mampu, tapi kadar iman kita yang lemah. Karena hakikatnya syariat itu tidak ada yang berat. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban taklif, beban syariat di luar kesanggupan manusia. Jadi tafsir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sebenarnya bukan beban musibah saja, tapi yang lebih masyhur adalah taklif syariah. Bahwa Allah tidak akan memberikan beban dalam syariat dan tanggung jawab amal soleh yang di luar kesanggupan kita. Yang membuat kita merasa tidak sanggup itu bukan syariatnya yang berat, tapi iman kita yang lemah. Tapi ingat, hati-hati. Rasulullah bersabda, idza qala ar-rajul halakan nas fahuwa ahlakahum. Apabila seseorang berkata manusia telah binasa, maka ia adalah orang yang paling binasa. Ini juga sama, kalimat yang pesimis, kalimat negatif. Teman-teman sudah tidak semangat tuh, padahal dirinya nggak semangat. Manusia telah binasa, dia yang dibinasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbud dahra, fa inna Allah dahr. Ini artinya belum diubah. Jangan kau hina yang namanya masa, karena sesungguhnya Allah adalah masa. Jangan pernah kita katakan, kita masanya lagi suram. Masa kita masa yang sedang dalam kondisi terpuruk. Tidak perlu ngomong seperti itu. La tasubbud dahr. Jadikanlah Allah sebagai segala motivasi himmahmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, halummu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Hai manusia, bersegeralah menuju Rabbmu,
Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit namun mencukupi lebih baik daripada banyak namun melalaikan. Kata halummu ila rabbikum, bersegeralah menuju Rabbmu. Di sini banyak ya syarahnya. Halummu ila rabbikum. Kalau kita dalam kondisi bermaksiat, ayo segera bertobat. Kalau kita dalam kondisi lemah, ayo kuat. Kalau kita dalam kondisi terpuruk, ayo bangkit. Itu namanya halummu ila rabbikum. Jadikanlah Allah sumber kekuatan, bukan manusia. Makanya jangan sandarkan motivasi kita kepada manusia. Karena manusia itu bisa datang dan pergi. Karena manusia itu bisa meninggal dan bisa tidak ada di sisi kita. Tetapi kalau Allah Ta'ala akan selalu bersama kita, makanya motivasinya adalah Allah, Allah, Allah. Bukan siapapun. Kembali pada imunitas tadi. Halummu ila rabbikum, bersegeralah menuju Rabbmu. Fa inna ma qalla wa faqakafa, sesungguhnya sesuatu yang sedikit namun mencukupi, khairum mimma kasura wa alha, itu lebih baik daripada banyak namun melalaikan. Artinya sebenarnya di sini berkaitan dengan qanaah, berkaitan dengan apa yang kita capai dalam sebuah himmah. Jadi kalau kita melakukan sebuah himmah atau melakukan sebuah usaha untuk meraih himmah, ya memang tidak bisa semuanya dipaksakan untuk sampai pada target yang maksimal, tapi perlu ada tahapan-tahapan. Terakhir, ambillah tanggung jawab terbesar untuk meraih yang termahal. At-Taubah 111, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin dirinya dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ayat ini sering dibahas sama ustaz-ustaz kita. Allah itu membeli, telah membeli. Makanya fi'lul madhi. Ishtara. Salah satu di antara fungsinya adalah untuk kepastian takdir atau untuk takkid, untuk penekanan. Bahwa Allah itu pasti membeli apa yang kita jual. Dalam jual beli kepada Allah Ta'ala. Kalau pasti membeli apa yang kita jual, Allah pasti beli. Kira-kira apa yang kita jual? Kalau ada kita jualan, lalu ada calon pembeli mengatakan, saya pasti beli jualanmu apapun yang kamu jual. Kira-kira apa yang kita jual? Pasti kita akan pilihkan barang yang paling menguntungkan, paling mahal. Kita nggak jualan batu akik lagi, tapi batu berlian. Yang untungnya sekali transaksi bisa miliaran. Itu yang kita jual kan? Dia pasti beli kok apa saja yang kita jual.
Kenapa kita menjual sesuatu yang tidak berharga? Allah pasti beli. Berarti apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, yang paling mahal. Jadi kalau ada amal soleh ditawarkan kepada kita, pikiran kita jannah. Apa yang ingin kita dapatkan? Kalau surga tertinggi, maka cari amalan yang paling sulit, yang orang nggak mau mendapatkannya. Dalam peristiwa Hamra'ul Asad itu kan ceritanya habis perang Uhud, sahabat luka-luka semua luka dalam perang Uhud itu. Sampai Thalha bin Ubaidillah ada 70 tusukan, dalam riwayat 100 tusukan. Ada Zubair bin Awam yang juga banyak sekali luka-luka. Lagi baru istirahat itu, banyak yang kemudian dirawat lukanya. Nabi nawarin, siapa di antara kalian yang mau mengejar orang Quraisy? Karena pada saat itu Abu Sufyan sesumbar untuk kembali ke Madinah untuk menyerang Rasulullah SAW. Maka Rasul balas sebelum dia melaksanakannya. Zubair bin Awam yang kemudian menawarkan diri, saya ya Rasul. Padahal luka-luka semua. Seperti itulah himmah. Orang yang punya tekad yang kuat, dia akan mencari amal yang tersulit, yang paling mahal. Karena yang paling sulit itu paling besar pahalanya. Inna izamal jaza ma'izamil bala. Besaran pahala itu sebanding dengan besaran ujiannya. Jadi kalau misalnya pengorbanannya makin besar, pahalanya makin besar. Makanya cari yang kita jual yang paling mahal. Yuqatiluna fi sabilillah fa yuqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Tawrati wal Injil wal Qur'an. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bai'atum bih, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Wa dzalika huwal fawzul 'azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi intinya himmah aliyah itu sampai pada taraf kita akan mempersembahkan amalan yang paling utama, paling mahal, paling berat. Wallahu a'lam bishawab. Waktu dan tempat Anda kembalikan kepada Rasul Jazah.